Ya, memindahkan harokatnya ke ba jadi bi, kemudian Iyanya sukun. ya-nya jadi sukun. Seharusnya kan ba-nya yang sukun. Mub. Harusnya mub. Ini yang domah sukun kasroh itu ya, mub. Seharusnya I nun. nun. Nah, ini yang aslinya kan kalau menurut rumus. Nah, sekarang tukar harokat. Ini sukun kan? Iya. Jadi yang ini memindahkan ke sini sehingga jadi bi, ya kan? Jadi bi kan? Iya. Kemudian yang ini mindahkan ke ya sehingga ya-nya sukun sehingga menjadi mubinun gitu. Jadi mubinun sama kan dengan ayat mubinun gitu ya. Ini prosesnya. Sebenarnya mubinun. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Belukir serta belukir harokat. Itu di buku teori halaman berapa itu nih? Yang mana? Nah, itu mubinun di buku teori halaman berapa ya? Di buku teori nggak ada. Ini penjelasan Buya aja. Dan ini sudah yang kesekian kali muncul ini. Oh, ada di buku ini. Iya, di Yasin ada, di Az-Zuhruf ada. Huruf Sia itu enggak? Di Anisa ada, iya. Jadi itulah Al-Quran itu maka mudah sering diulang. Oke, Bapak Ibu, udah Alfra ya. Jadi Alfra 1, tolong tulis yang rapi di format seperti ini. Ini yang tadi ya. Iya, nih. Jadi kalau nulis tulisan Arabnya lihat Al-Quran yang pertama tadi. Iya, nih. Ya, jadi maksudnya biar enggak 2-3 kali bekerja. Jadi sekali bekerja revisi tapi sempurna. Jadi mengurangi kesalahan sehingga bisa langsung diserah ke Pak Andi ya. Iya, nih. Ini bertanya. Coba artinya dulu, ulang lagi artinya, arti keseluruhannya. Dan apakah orang yang dipelihara sebagai perhiasan sedangkan dia dalam pertengkaran tidak nyata? Yang ada yang tidak. Ini kan tidak KBBA yang tidak nyata. Oke. Akur ya Bu Nur, Neng? Iya. Ya. Ya, Uni aku. Oke. Uni, tanya Uni. Yuk. Tanya Uni. Anita, apa Anita? Itu dia, itu maksudnya dia Allah apa dia yang bertengkar? Yang mana? Iya. Itu 8, penggalan 8 itu. Maksudnya dia yang mereka yang bertengkar apa dia Allah? Orang. Yang bertengkar lah dalam kesesatan. Oh, ya berarti D-nya kecil ya di sananya ya, 8-nya ya. Iya. Iya, makanya kecil ya. Ya, Rida. Buni tanya dulu nih. Tuh Pak Dam dulu. Ya, Pak Dam. Lanjut, Pak Dam. Huruf jar yang merubah nun jadi nin ini di sini berarti kan huruf jar fi ini nih. Yang mana Pak Dam? Seharusnya kan mubiyinun atau mubinun kan gitu nih. Terus? Sekarang dia berubah menjadi nin. Itu kan yang merubah huruf jarnya di sini berarti huruf jar fi ini. Di sini bukan huruf jar Pak Dam, karena ini kata majemuk Pak Dam. Ya. Syarat kata majemuk itu Pak Dam, kata benda keduanya harokatnya kasroh.
Oh, Ini ya gitu. Pak Dam, jadi ini dia kasro ini bukan karena huruf jar, tapi karena sebagai kata benda kedua dari KBM. Kita catat dulu nih. Nah, silakan. Syarat KBM antara lain kata benda kedua kasro, itu syarat wajib Pak Dam. Uni boleh tanya Uni? Sebentar cek dulu. Sudah Pak Dam? Sudah deh. Ya, LT. Kalau misalnya kata bendanya bertiga majemuknya, yang ketiga juga harus kasroh nih? Iya, sama. Oh iya. Ikut yang kedua, ya. Oh, iya. Uni mau tanya Uni. Yuk. Ini Uni kalimat aja. Itu ada kaidah sia 1.2. Itu sama nggak dengan kaidah 1 huruf sia Uni? Itu aja kalimat aja. Oh, benar. Kalau kalimat lengkapnya kaidah 1 huruf sia poin 2, benar. Itu lengkapnya benar. Kalau di sini nulis cuma kaidah 1 poin 2, kaidah apa sih nulisnya nih? Ya. Ya, jadi kalimat lengkapnya memang seperti itu, Bu Safinar. Ya, berarti itu diperbolehkan ya sama pengertiannya. Iya, ya. Kaidah 1 huruf sia poin 2, ya. Terima kasih. Mungkin sebaiknya dilihat di buku Uni, kan merubah apanya Bu ya kalau seperti ini. Pengertiannya sama. Iya, pengertiannya ya sama. Kaidah 1 sia poin 2. Ya, Rida. Ini, ya. Penggalan yang keempat tadi Uni, huruf alif yang terakhir itu tadi bagaimana ceritanya Uni? Itu Kenapa ada alif pembatas. alif pembatas? Iya, itu pernah ada berapa ayat itu yang memakai alif pembatas. Nanti kita tanyakan ke Buya. Uni juga, Uni pertama Ya. sekali mendengar Mungkin sewaktu ini ya. mungkin memang Ya. perlu ditanya ke Buya karena biasanya yang menyisakan alif ini itu yang kata kerja yang huruf terakhirnya itu waw Uni untuk pelaku huwa. Ya nanti Di kita dalam- tanya ya. Kita tanya, Iya. nanti kita tanya. Ya, Karena makanya di sini apa fungsinya di sini? Yang Iya, tahu, makanya- yang Uni tahu pernah Ya. dengar itu ada istilah alif pembatas. Apa Neng? Kalau Neng dengarnya apa Neng? Kalau saya dengarnya itu sebagai penulisan aja gitu. Oh, penulisan. Kalau Bu Nur, apa Bu Nur? Nggak pernah sih saya, Oh, Bunda. belum pernah ya. Jadi Tahunya memang ya, ini karena memang dia agak ada- jarang. Pertama sekali Uni dengar itu waktu Uni baru masuk. Itu Uni mengintip di kelas lain, ada istilah alif pembatas. Jadi Uni simpan, Uni diam saja. Oh, ada alif pembatas istilahnya. Kemudian ketemu Buya, ada lagi ayat dan benar ada istilah alif pembatas. Sebagai style katanya begitu. Nanti Ya, kita tanya penulisan. Bu ya. Baik, Ya, ya. jadi makin banyak kita mengurai ayat, memang makin banyak kita temukan hal-hal baru ya. Benar Bapak Ibu. ya. Jadi Ya, untuk karena- sementara ini kita pending dan kita tanya ke Ustadz istilahnya ya. Iya. Iya. Nah, Baik. gini Oke. nih, karena yang menyisakan alif ini di ayat dengan pelaku huwa itu biasanya yang huruf terakhirnya wow, contohnya fawa gitu nih. Mm-mm. Harusnya kalau di pelaku huwa untuk KKSAD-nya kan ya ya'fu gitu kan. Mm. Ya'fu ada wow di akhir. Mm-mm. Nah, tanpa ada alif, tapi ketika dia di ayat, dia ada alifnya. Oke. Tapi kalau ini kan dia Nah. hamzah kan? Iya, dia di sini dalam hal ini Ah, hamzah, ya, makanya jadi makanya- alif ini sebagai apa? Makanya lebih aman kita tanya nanti ya. Ya. Mm. Atau karena memang bukan pelakunya hum di sini Uni. Kalau Iya. itu Iya. otomatis akan ada waw satu lagi Ya, kiri. wawnya 2. Wawnya harus 2. Nah, Dua. yang tulisannya kalau dia hum kan yunasya'u. U itu dia di atas ini sesudah sya ini ada u baru waw na sesudahnya. Iya,
makanya ada dua Bunda Rida. Yes, Kalau Hamzah ini kan rumahnya Hamzah nih wawunya. Ini waw yang ini rumah Hamzah ya benar. Rumah Hamzah. Jadi harusnya wawunya dua. Kalau dia pelakunya hum, wawu sukun na. Tambah satu lagi. Ya. Oke, Nah, yang untuk rumah sementara kita pending dulu, Bapak ya, Ibu, oke. supaya tidak Oke. diperdebatkan lebih panjang ya. Ya, Karena ya. masing-masing punya karakter ya. Oke. Ya, nih. Sudah ya Alpra ya, sudah makasih. catat. Udah nih. Oke, Makasih baik. semua. Terima kasih Makasih pada Bu alhamdulillah. Alpra yang sudah menampilkan surat Az-Zukhruf ayat 12. Terima kasih banyak yang setelah Terima kasih. sekian lama kita nanti-nantikan ya. Baik. Ketawa Pak Dam, sudah lama dinanti-nantikan ini memang. Orang sibuk ini. Selanjutnya, apa lagi nih? Bu Elita. Pak Oyong, Pak. Elita ada? Elita mana sih enggak? Elita? Nggak ada yang beritahu? Oke. Terus Pak Pak Oyong. Oyong ada Pak Oyong? Pak Oyong. Ada Uni. Oke, alhamdulillah ya. Baik Tanti, ada tadi yang PPT-nya kan? Oke, baik ada. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita saksikan penampilan Pak Oyong yang akan mengurai surat Az-Zukhruf ayat 20 30. ayat 30 ya, 30, sorry. Silakan Pak Oyong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bentar Bunda nih. Zulmiati, PowerPoint-nya sedang Bunda berjalan. Nur, Bunda Khadijah karena sudah memberi tugas surat Az-Zukhruf ayat 30 kepada saya yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini mohon juga bantuan masukan dari bapak-bapak dan ibu semua. Untuk awalnya saya bacakan dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza dzikrun wa inna Tanti bihi belum muncul Tanti ayatnya Tanti. Belum muncul ya Uni. Di sini udah diulang Belum. lagi. Tunggu sebentar Uni, dicoba lagi. Oh, di Bu Tanti sekarang ya. Saya ngasih Pak Andi waktu itu. Ya. Nah, ini. Oke, ulang lagi Pak Oyong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza dzikrun wa inna bihi kafirun. Oke. Bismillahnya cantik ya. Tulisannya bagus. Iya, bismillahnya cantik, Pak. Alhamdulillah. Kemudian tulisannya. Tulisan Arabnya kemudian bagus. coba lihat Bapak Ibu, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihil kafirun. Kayaknya sudah oke nih. Sudah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Saya Hai Pak teruskan- Oyong nih diam-diam berisi. saya teruskan kepada penggalannya. Ayat ini diuraikan dalam 14 penggalan. Penggalan ke-1 wa, penggalan kedua lamma, penggalan ketiga ja'a, penggalan keempat umu, penggalan kelima al-haqqu, penggalan keenam qalu, penggalan ketujuh hadza, penggalan ke-8 sihrun, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 inna, penggalan 11 na, ini bagian dari inna, penggalan ke-12 fi, penggalan ke-13 fi, penggalan ke-14 kafirun. Oke, ada 14 penggalan. Bagaimana Bapak Ibu jumlah penggalannya? Ini Pak Oyong. Nah, Pak Oyong. Ada Ustadz. Mantap Pak Oyong. Iya Pak Oyong diam-diam berisi rupanya Pak Ustadz.
Alhamdulillah. Pak Oyong di mana posisi ini? Di Padang, Pak Ustadz. Padang di mana? Di Padang, di dekat Gor Agus Salim, Pak Ustadz. Oh, yang jalan Musnah itu ya? Ya, jalan Pembilin. Om Bilin. Dekat rumahnya Pak Kasoemi ya? Iya. Pak Kosemi pendidikan, Mbak. Ya. Iya, betul, Ustadz. Dekat sama 2 ya? Ya, dekat sama 2. Oke, silakan Ya, lanjut. Pak Ustadz akur kan 14 Penggalan? Ya, kalau ngakur ya saya separuh. Oke, lanjut. Silakan Pak Oyong, lanjut uraian. Saya lanjutkan dengan uraian. Wa bentuknya huruf bermakna. Artinya di dalam Mahmud Yunus 490 dan penggalan kedua lama bentuknya huruf bermakna. Artinya dalam Mahmud Yunus halaman 402 tatkala. Penggalan ketiga ja'a bentuknya KKL, dirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar katanya jaya'a menjadi ja'a berdasarkan kaidah 1 huruf sia poin 2 di mana huruf waw dan ya pada akar kata di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya menurut Mahmud Yunus halaman 95 dia telah datang. Penggalan keempat humu, kata ganti aslinya hum, diikuti alif lam, di sesudahnya terdapat 2 huruf sukun berurutan, maka hum menjadi humu, diberi dhammah. Artinya menurut Mahmud Yunus 485 mereka. Penggalan kelima al-haqqu, KBKK subjek tunggal, kiri kata bendanya alif lam, kiri subjek tunggalnya akhir kata dhammah, harakat dhammah, akar katanya fakka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya menurut Mahmud Yunus 106 kebenaran. Penggalan ke-6 qalu. Tambahkan dikit Pak, coba tambahin. Tambahan. Lagi, coba tambah, ada satu lagi yang tambahkan. Yang ini penggalan 5 Ustaz ya? Ya. Iya. Tadi Pak Oyong kan sudah mengidentifikasi sebagai subjek ya Pak Oyong? Iya. Subjek tunggal. Nah, subjek dari apa Pak Oyong? Subjek dari sebenarnya dari KKL. Ya. Benar. Mantap Pak Oyong. Itu perlu tambahin. Saya teruskan. Ya. Eko kan nanya tanya pada bersemen Eko. Sambil apa itu? Nggak Oyong lagi Bu ya, latago tagak aku ya. Ya, lanjut. Baru kasih makan juga Oyong Pak. Penggalan ke-6 qalu, bentuknya KKL, dirinya akhir kata waw sukun alif, pelakunya hum, akar katanya kawala berubah menjadi qala berdasarkan kaidah 1 huruf sia poin 2, pola kata kerjanya fa'ala, artinya menurut Mahmud Yunus 361 mereka telah berkata. Ya. Slide selanjutnya Tanti. Penggalan ke-7 haza, kata tunjuk dekat, artinya menurut Munawir 1497 ini. Penggalan ke-8 sihru, KBKK subjek tunggal, kiri kata bendanya di akhir dhammah tain, kiri subjek tunggalnya juga dhammah tain, akar kata sahara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fi'lun. Arti menurut Mahmud Yunus 164 sihir. Ya.
Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya menurut Mahmud Yunus 490, dan. Penggalan ke-10, mina, bentuknya huruf bermakna, artinya menurut Mahmud Yunus di halaman sesungguhnya. Penggalan ke-11, na, kata ganti, artinya menurut Mahmud Yunus 436, kami. Penggalan ke-12, bi, huruf jar, arti menurut Mahmud Yunus halaman 55, dengan. Penggalan ke-13, i, kata ganti, artinya dari materi halaman 22-nya. Penggalan ke-14, fafirun, kata benda, pelaku aktif, subjek jamak, diri, kata benda, pelaku aktifnya, huruf pertama, fathah panjang, huruf kedua, pasrah, diri subjek jamaknya, akhirnya, waw sukunna, akar kata, kafara, pola kata kerja, fa'ala, kata benda tunggalnya, kafirun, pola kata benda tunggal, fa'ilun, pola kata benda jamaknya, fa'alun, fa'ilun, arti di Munawir halaman 1218, tidak beriman. Hah? Ya, ini saya pilih dengan supaya dicocok saya, harusnya juga kafir. Oke, nanti kita sisir di depan ya. Lanjut dulu. Arti surat Az-Zukhruf ayat 30, dan tak kala kebenaran telah datang kepada mereka, mereka berkata, ini sihir, dan sesungguhnya kami tidak beriman dengannya. Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke. Mantap, Oyong. Terima Ya. kasih. Masukannya. Kembali ke tadi. Ya. Nah, ini Pak, kalau yang ini tidak ada masalah tadi Pak Ustadz ya, aman ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini oke. Yang slide selanjutnya. Nanti. Enggak. Nah, yang ini kafirun, KBPA, apakah perlu diambil dari Munawir, artinya tidak beriman? Yunus ada Iya, Mahmud Yunus ada Pak Oyong. Kalau ada di Mahmud Yunus, Pak Oyong, kita prioritaskan di Mahmud Yunus dulu. Tapi di Mahmud Yunus artinya kafir, yang kafir. Mungkin bisa orang-orang yang mengingkari, Pak Oyong. Itu buat kucing aja tuh. Orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang ingkar, boleh juga orang yang ingkar. Orang yang ingkar aja. Iya. Ya, orang yang ingkar. Karena ini KBPA, Pak Oyong, KBPA berarti menyatakan orang kan, pelaku aktif. Jadi tolong diganti, jadi referensinya di Mahmud Yunus halaman 378. Ya, 378. Jadi orang-orang yang ingkar, mungkin itu lebih ini. Ya. Orang yang ingkar. Ya. Saya juga ragu. Ya, enggak apa-apa. Uni terkejut tulisan Pak Oyong. Kenapa Uni? Dan terkejut juga Uni kira Pak Oyong dari Jawa. Enggak taunya di Padang. Kalau dari namanya. Namanya aneh. Iya. Tak kirain omong Jawa. Emang lama di Jawa. Oke, jadi sehingga arti keseluruhannya, yang lainnya oke Pak Oyong, alhamdulillah tidak ada masalah. Cuma ini aja satu. Kemudian arti keseluruhan sehingga diperbaiki dikit ya Pak Oyong. Tapi saya ada pertanyaan Uni. Oke, apa tuh? Pertanyaan yang ada dua kata di sini yang artinya dua berbeda. Apa tuh? Pertama lama. Ya. Yang kedua, tadinya saya memisahkan la sendiri huruf bermakna dan ma sendiri. Nggak bisa Pak. Jadi tasdiknya gimana Pak? Ya, masuk di ma-nya Pak. Nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa. Ustaz. Lama sudah satu kata ini. Kan ada tuh pas lama. Karena ada tasdiknya Pak Oyong, jadi kalau di
pisah antara la dan ma, jadi ma-nya ma tasdid. Iya. Nggak ada kan, yang ada ma tanpa tasdid yang ada artinya. Ya. Mama Yunus 408 gitu. 402, Pak. Lalu yang kedua ini Ya. yang kedua di penggalan ke-7, haza. Itu bisa juga nggak berupa bentuknya itu KKL. Haza, ya. Kalau dia KKL, Pak, coba Bapak lihat sebelumnya kan sudah ada KKL, Pak. Iya, betul. Kira-kira apakah mungkin KKL dengan KKL bergandeng? Ya, ini makanya saya pertanyaannya. Nah, ya itu maksudnya. Jadi Bapak udah benar ini menganalisa, oh berarti ini bukan KKL, benar, ini udah oke. Ya, jadi rasanya kan nggak mungkin KKL 2 gandengan kan? Nah, jadi udah benar ini Bapak mengidentifikasi sebagai kata tunjuk. Oke, Pak Oyong. Ya, terima kasih ini. Oke, alhamdulillah. Jadi arti keseluruhannya nanti tolong diganti dikit ya Pak Oyong. Tolong Tanti. Arti keseluruhannya. Dan tatkala kebenaran telah datang kepada mereka berkata ini sihir. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang ingkar dengannya. Gitu ya Pak ya? Ya. Dan sesungguhnya kami yang tidak beriman diganti dengan orang-orang yang ingkar dengannya. Oke ya Pak? Iya. Alhamdulillah, mantap Pak Oyong. Masya Allah. Diam-diam makan dalam ini. Terima kasih. Pak Oyong kok sering off cam, jadi tidak begitu terpantau. Alhamdulillah. Dan ini terkajut tulisannya. Itu memang tulisan Pak Oyong ya? Iya, Uni. Iya, soalnya begitu Pak Oyong mengirim kata, oh ini tulisan Pak Oyong kayak tulisan cewek. Iya. Ya rapinya maksudnya Pak Oyong, rapinya. Biasanya kan tulisan cowok itu kan uwel. Sekarang bagus ini. Uwel. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penguraian surat Az-Zukhruf ayat 30 yang sudah disampaikan oleh Pak Oyong dengan sangat baik sekali ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk langsung kita menghemat waktu. Tanya ke Ustadz yang tadi Uni. Iya, Ustadz. Ustadznya lah baik. Oh, enggak dulu Ustadz. Ustadz. Where are you? Ustadz. Tanya Cie Ustadz. Ustadz. Telah kedua nih. Oh. Baik, mungkin di akhir nanti. Masih ada. Porsinya masih ada. Porsinya masih ada. Baik, selanjutnya kita lanjut saja dulu Bapak Ibu ya untuk efisiensi waktu. Sudah ini Murni ada? Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Tanya dong. Yes. Pak Ustadz, Az-Zukhruf ayat 18. Apa tuh? Ada huruf alif di tengah-tengah. Kata Nasa'u itu Bu ya? Oh, apa itu ya? Nasa'u. Yang ditanya Kenapa apanya? ada alif itu Bu ya? Alif itu Bu ya? Sebentar, jadi bisa jadi ini Ustaz, di bab di Anada. Ayat penggalan keempat. Az-Zukhruf ayat ke 18. Sudah ditampilkan ya. Tadi
tadi Uni menganalisa dengan Sineng Horija karena dulu pernah rasanya dianakan alif sebagai pembatas atau style di dalam penulisan. Nah, apakah sedemikian atau bagaimana? Oke, jadi kalau akar katanya di mana ketemunya? Itu Bu ya. Di Mahmud Yunus 451. 51. Nah, kalau seperti itu pasti style dong nih. Iya, rasanya Ustadz pernah menerangkan. Iya, jadi Bu Nur katanya belum pernah dengar. Jadi pernah Ustadz menerangkan. Memang tidak banyak ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi tidak banyak ada ayat seperti itu. Ya. Jadi, Kalau pelakunya home bisa nggak Bu ya? pelakunya home, Yunasyauna gitu kan? ya tetap hilang alifnya. Hilang. Iya, hilang Yunasyauna kan karena man. Hilang Dena berubah menjadi alif. Kenapa? Karena ada man di depannya, Yunasyauna, kalau memang bisa pelakunya hum Bu ya, berubah na menjadi alif. Wow, sukunnya mana? Ya, kan Yunasyauna gitu. Mana? Wow, sukunnya Kan kan ada. wawnya kurang, Rida. Bukan. Maksudnya aslinya dia dari Yunasyauna gitu Bu ya. Oke. Nah, ganti alif. Ya. Wow sukunnya mana di situ? Wownya? Ya kan wow dari U itu dia sendiri, kemudian tambah wow nah. Wow itu rumah itu kan Hamzah itu Rumah. nomaden dia. Oh, jadi rumahnya itu. Rumahnya rumahnya Hamzah kan huruf itu. Iya. Oke, Iya Bu ya. jadi gugur Ustadz ya kalau pelaku hum ya. Jadi tadi sudah dianalisa karena wow itu memang kelihatan ada wow tapi itu adalah rumahnya Hamzah ya. Sudah sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Jadi coba dilihat. Terima kasih Ustadz. Ya, Coba Bu lihat Nur ya, kita dapat Bu Nur ya tambahan informasi. Coba lihat di Al-Baqarah. Kami dapat juga Uni. Iya. Coba lihat di Al-Baqarah. Coba lihat Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Aslu. Ada alif situ kan? Al-Baqarah berapa Bu ya? 102. Wattaba'u ma tatlu. Nah, kalau ini akar katanya kan talawa menjadi tala kan Bu ya? Tanpa alif. Iya. Nah, biasanya kalau yang tambah alif ini sebelumnya dilihat kalau yang huruf di belakangnya siawaw Bu ya. Enggak, maksudnya gini, alif itu style. Oh ya, style. Ya memang kalau di ayat memang ditambah alif ini Bu ya. Iya. Karena dia akar katanya kan talawa menjadi tala. Oh enggak. Mesti kan tambah alif, tapi pakai alif tuh style kan. Iya. Kalau yang memang huruf siawaw di belakang memang pakai alif dia kelihatan seperti afawa juga afawa pakai alif dia. Enggak semuanya. Cuma kata-kata tertentu aja. Hanya kata-kata tertentu ya. Iya. Afawa juga Bu ya. Di afawa. Mana dia? Ya, itu tunggu sebentar, ada ayatnya tadi ketemu. Bentar Bu ya. Coba lihat. Bentar Bu ya. Jadi udah dilihat. Ayat berapa? Sebentar Bu ya. Sebentar. Ayat Al-Baqarah 237 Bu ya. 237. Yang mana itu? Yang kuah itu? Ya. Ada
ada alif juga, itu kan pelakunya huwa itu Bu ya, yang fu harusnya kan? Ini kena ada depannya dia harus patah. Kenapa Bu ya? Karena sorry tunggu. Au an yakuna at yakuna Al-Baqarah ya. Jalan. Wa in Bicara cepat. taraktum min qabli an faqad darabtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum ila an ya ila 27. Wan atau ya fu ya. Yang au ya'fu itu ya? Iya. Iya. Ini di apa? Di surat Al-Maidah ayat 15 juga Bu ya. Oke. Ada Jadi itu yang fu. Oke. Dia ada beberapa kata nanti yang teman alif, tapi nggak semua nanti ya. Ya kelihatannya yang waw di akhir Bu ya, huruf sia waw di akhir, di pelaku huwa dia ada tambahan alif. Kalau kakak SAD-nya. Sebentar coba saya cari. Nggak semua mungkin. Coba saya cek lagi nanti ya. Iya Bu ya. Cari dulu. Maaf Ustadz sebentar. Ini kan karena an di depan itu kan Ustadz? Au ya'fu ini. Kalau an di depan ada di depannya yang afuna nih. Itu yang dipengaruhi. Au itu kan gandeng atau berarti kan relevan. Depannya kan nggak Ada ya, nggak dipengaruhi nih yang di depannya, yang kuna. Depannya kan nggak pengaruh ya. Depannya nggak pengaruh. Iya. Ila ayakuna au ya'fu. Iya. Ya, nggak. Ya ada beberapa kata lagi tuh. Kalau saya catat apa itu ya. Iya. Jadi ada beberapa memang yang ada alif ya. Malah ada lagi nanti yang nggak pakai alif juga nanti. Iya. Itu kalau di kamus kan, coba lihat di kamus. Alfa kan huwa, coba dia alfa. Afawa kalau afa Bu ya, dari afawa. Ya, makanya kita lihat kamus afawa. Afawa misalnya, buka kamus afawa. Afawa, yang fu nggak pakai alif kan? Nggak pakai alif. Nah, di Qurannya, ya kita lihat Quran nanti ya. Pakai alif, ada beberapa kata memang yang waw belakang, ada alifnya. Maksud mungkin nanti afu itu ya, afawa ini. Ya. Betul Itu nih. Itu yang namanya apa tadi Bu ya bilang alif itu? Style. Gaya. Ya, berarti sama dengan ini ya Bu ya? Yang tadi? Ya pas loh. Bukan yang ayat 18 nasa. tadi? Ya, sama nih. Yang ayat berapa tadi? Yang satu tadi ya? 237. Ya, yang kalau di Az-Zukhruf ayat 18. Ya, sama nih. Itu kan A di akhir, hamzah di akhir. Ya. Zukhruf yang ayat 18. Ya. Hamzah itu ya, yang berapa tadi? Ayat 18. Ya. Nusayyahu ya. Iya. Itu bentuknya apa itu? Ya, nusahu. Pakai SAD. Kasadep. Pasif. Pasti. Ya. Berarti kan yunasihu ya. Ya. Oke. Betul ya, nanti kalau ada waw yang di belakang itu kita kalau ada alif berarti dia itu memang style ya. Ya, indah Al-Qur'an. Jadi kalau lari ke bahasa Indonesia mungkin kayak kita pakai tangko, ada orang pakai apa? Style kalau bahasa Al-Quran kan bahasa Indonesia kan bisa pakai pakai apa? Pakai tangkai, ada nggak pakai tangkai kan? Sekali seninya gitu. Oke? Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Dapat ilmu lagi kita. Iya. Kalau Al-Quran itu memang saya lihat nggak sampai mati, nggak selesai. Tidak akan selesai. Nanti terutama yang dalam
Jadi ada 3 sekurang kan. Pertama tauhid, yang ketiga fikih, pertama tauhid, yang kedua fikih, ketiga cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini nanti banyak kata-kata yang metafors. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Aturan itu turun pada saat orang sedang sibuk-sibuknya waktu itu perlombaan sastra. Setiap suku yang menang itu ditaruh di Ka'bah kan itu. Saking bagus sastranya. Tiba pada saat aturan turun, aturan lebih hebat dari itu sastranya. Jadi nanti Bapak Ibu kan pada saat menyusun kata, ini kok nggak nyambung ya? Kayaknya nggak nyambung ya. Terutama nanti yang dalam di dalam sama nanti. Ini apa? Dia mau tangannya, membuka tangannya, dia mengedipkan matanya. Jadi itu tuh metafor semua. Dia gigit jari. Lambok di sini kan, lambok makan ya. Gigit jari kita apa itu? Saya gigit jari lihat. Apa maksudnya? Gigit jari, kecewa. Bahasa Indonesia. Orang enggak. Aturan gigit jari itu marah. Marah. Nah, jadi bangsa Oh iya, benar. Di Al-Quran gigit jari. Ya, benar. Menghijau aja tuh, dikedipkan di matanya. Nah, Iya, benar. nah, jadi ada beberapa kata nanti. Nah, kalau itu di kamus kalau nggak ada, kita ambil misalnya di kamus sudah nggak ada, pasti depak aja. Karena kan kamus yang kita pakai cuma 2, ada beberapa kata nanti yang ada. Banyak ada di kamus. Oke, saya ke Pak Oyong tadi boleh Bu? Pak Oyong? Iya, Ustaz. Yang tadi kan surat ayat berapa tadi kita bahas? 30. 30 ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. 30 kata qalu Pak Oyong. Kata apa ya? Qalu. Kan masih ada latihan nih. Masih Oh, ada satu tinggal lagi. Az-Zuhruf aja, Ustaz. Tinggal Oke, satu berapa ayat tiga lagi. tapi santai ya. Saya ya. Qalu Pak Oyong. Iya. Coba buat KKN itu dari gua sampai nahnu kata qalu. Qalu dari untuk KKL. Gua sampai nahnu kata KKN-nya. Qala, qalu, qalat, qalata, qalna. Up. Kalata. Huruf tengahnya apa, Pak Oyong? Oh, tengahnya kawalna. Berapa jadi? Wah, berapa jadi? Coba baca kaidah Syiah. Roma. Apa jadinya? Kulna. Di tengahnya ada waw menjadi Doma. kawul. Jadi? Kawulna. Kul. Nah, Kaulna. kul. Kaul. Iya, kan pernah latihan kita Pak Oyong. Iya, Lali ya? betul. Maaf, Ojo lali. Kaulna. Terus sampai bawah Pak Oyong. Ya, kaulta, kaultuma. Kul. Kul. Kulna. Kulta, kultuma, Ya. kultum, Ya. kulti, Ya. kultuma, Oke. kultunna, Ya. Ana? kultu, Ya. kulna. Kaidah Syiah berapa tuh Pak Oyong? Kenapa ya? Kaidah Syiah berapa itu? Ya. Dari hunna ke bawah. Dari hunna. Kaidah 1 huruf Syiah poin 2. Itu yang dari kola, dari gua sampai Iya. rumah ya. Dari kalau hunna ke bawah, Hunna ke bawah. Kulna. kaidah Syiah nomor Pola full. Pola full. Untuk Yuk, Syiah KKP, berapa? Bu, ini. 4. 1 Syiah 3. Oh, 1. Ya. Kaidah 1 Syiah 3. Apabila
dibuang ciri-ciri KKSAD-nya, tinggal full, maka dengan trial and run. Nggak pakai bukan trial and run. Ciri KKL. KKL. Aduh, lupa ini. Lihat teori dulu. Nah, coba. Tapi ya. Ya, boleh. Halaman 30. Halaman berapa? Halaman 30. 30. Iya. Dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Nah, itu jadi kalau di pelaku gunanya menjadi full ya, atau full. Ya. Kulna, kulta, sampai ke bawahnya kulna. Oke, Pak ya? Ya, terima kasih, Bu ya. Oke. Kalau sekarang ke Bu Anita Leni, coba. Bu Anita Leni. KKP-nya apa, Bu Anita Leni? Coba Anita, KKP-nya. Nggak apa-apa. KKP-nya dari apa? Dari Hua sampai Nanu KKP-nya. Pak, mic-nya belum dibuka. Wanita ini mic-nya bukan. KKP itu kan dari entah, bukan dari Hua. Hah? Jadi KKP-nya dari Hua sampai Nanu, coba, Pak. Ada. Hah? Dari Anta. Hah? Kan dari Anta, Ustaz, bukannya kok dari Hua KKP? Ya, jangan ragu. Jawab aja. Jangan Hua nggak ada, terkecoh. Ustaz. Meyakinkan bahwa KKP itu dari Anta sampai Antuna. Nggak ada, Ustaz. Why? Ya. Oke, dari Anta coba. Kan kata-katanya saya nggak nyatet, Ustaz. Kata-katanya tadi. Ya, kola tadi. Kola. Kola, kata kola. Kola. KKSAD-nya untuk Anta apa? Ya, Bu ya. Bapak Ibu, kata kola ini sudah familiar, sangat familiar Bapak Ibu ya. Iya. Akal. Ayo. Oh, KKSAD-nya dulu. KSD-nya dulu. Apa KSD tadi? Yakulu. Ya. Untuk Anta? Yakul. Anta? Akul. Akul. Bukan full aja. Dapat dari mana? Ya. KKSAD-nya dulu apa untuk Anta? Coba. KKSAD untuk Anta? Ya. Anta. Ya, kuluna, tak kulani, tak. Ya, ya. Anta KSD-nya apa? Tak kulu. Anta. Tak kulu. Oh, apa? Tak kulu. Oh, tak dulu. Kenapa mati itu? Kan kalau Anta tak butuh di sini. Oh, kalau badannya kan kola, ada usianya. Tak kulu. Lihat di kamus. Kalau nggak pasti, karena pola fa'ala kan lihat di kamus, kalau ragu. Coba 360. Cita. Coba ya. 360, Anita, coba apa KKSAD-nya? Yakulu.
Kalau anta? Ayo. Ganti aja ya sama ta. Takulu. Maka Pakai KKP-nya Takulu. jadi apa? Takulu dibuang, tanya. Tak dulu, Bu. Tinggal buang. Ya. Yang KKP harus spoon, jadi 2 spoon boleh, jadi Oke, coba lihat di papan. Takulu itu kan? Untuk anta kan? Coba proses jadi KKP. Tanya dibuang. Oke, tanya dibuang, terus Lam mati. lamnya huruf terakhirnya disukunkan. Oke, terus jadi apa? wawunya pergi. Karena 2 sukun, jadi wawunya Ini sukun, ini sukun. Maka yang pergi yang mana? Yang mengalah yang mana? Yang mana huruf sia? Wawunya yang Makanya ini yang mengalah sehingga ini jadi kul. Jadi apa KKP-nya? Iya. Udah gitu aja. Nah, kul. Uwis. Ada usianya ya. Mudah bukan? Kan kata Ustaz, mudah bukan? Nah, sekarang lanjut. Antuma sampai antuna. Boleh nih. Kulu, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Oke. Pada kula muncul lagi nggak wawnya? Iya. Muncul lagi nggak? Muncul lagi nggak? Muncul. Karena lamnya ada baris. Iya, muncul karena ini hidup atau ini kita ditulis. Iya, Insya Allah tulisannya. Jadi muncul lagi ya Anita ya. Ini muncul lagi. Kenapa? Karena lamnya ada harokat. Di sini dia hilang karena sama-sama sukun. Ya, Bapak Ibu yang lain juga ya. Itu prosesnya. Jadi mulai dari antuma, antum kan kulu, anti, kuli, antuma, kula. Nah, pada antuna, karena harus mati, huruf ketiganya harus mati, jadi kulna. Hilang juga. Jadi, kul, hilang. Ini banyak kata yang sini Bu ya, familiar kan? Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang hilang itu pada anta dan antuna. Oke. Lupa usia ya. Jangan lupa Bapak Ibu pelajaran yang sudah-sudah. Lali. Ojo lali, ojo lali. Oke. Satu mumpung ada waktu sama Pak Aman Atta nih. Aman Atta. Ustaz. Coba kata kafirun itu kan KBPA. Coba buatkan dari subjek tunggal, ganda, dan jamak. Yang kata apa? Kafirun. Kafirun. Ya, tunggal, ganda, jamak sebagai subjek. Gandanya Pak Atta, itu kan kata pada ayat Pak Atta juga kan? Coba tunggal, ganda, jamak. Kafirun, gandanya Jadi catatan lagi Pak Amayata. Kafirun, ganda ani kan Kafirani. Ya. Iya. Jamak kafiruna. Oke, saat objek. Objek. Ujungnya apa kalau objek? An. Kafiran. Ya. Terus gandanya? Kafirani. Iya. Kafiraini. Ya. Jamak? Kafirina. Kafirina.
Ya, apa itu ya Pak Hatta ya? Kata itu kan kata pada ayat Pak Hatta ya. Jadi disimpan ya Pak Hatta. Ya, disimpan Pak Hatta. Ya. Oke, Uni. Cek aja, Mbak. Silakan Uni, lanjut. Oke, baik. Makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penampilan dari Pak Oyong ya, yang perdana dan sangat memukau ya. Baik, makasih Pak Oyong. Selanjutnya masih ada Ibu Murni. Mana Ibu Murni? Murni Yati? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk penampilan ketiga kita silakan kepada Ibu Murni Yatri. Silakan Tanti PT-nya yang akan mengurai ayat 31. Udah tampil nih? Ya. Udah. Lanjut. Silakan Murni. Ya. Ayatnya belum Tanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, ini bukan nulis tangan ini. Ada revisi barusan dikirim ke Pak Andi dan dikirim juga ke Tanti. Oh, Pak Andinya manasik sayangku. Belum Oke. PPT-nya. Dikirim ke Tanti barusan, dikirim juga ke Tanti barusan tadi. Makanya yang belum jadi PPT. Apa yang itu yang ditayangkan? Iya, bentar ditayangkan yang itu. Yang belum yang dari WA. Biar kita lihat tulisannya. Buka keduanya. Ada tadi dikirim Kalau yang dari Al-Qur'annya pasti benar. Ada revisinya Uni. Enggak, kalau yang ayat tadi yang Al-Qur'an yang ditampilkan ya kita enggak perlu lagi. Nah, maksudnya ada revisi yang tulisan tangan. Oke, ya. Udah dikirim ke Tanti barusan. Bisa dibuka? Iya, bisa. Alhamdulillah. Wajah murma kok. Kan lah tuh. Gelap. Iya. Tutui. Apa lihat ya videonya berarti, Masya Allah. Nah, kan rancak tulisannya. Iko kan tulisannya? Iya, Uni. Ya, silakan. Mau orangnya? Nggak ada nampak orang. Ini videonya kayaknya kebalik ya, ke belakang. Nggak, ini. Nah, tuh. Wajahnya. Udah nampak berbeda. Alun keluar wajah cantiknya lah. Itu fotonya Uni baru. Foto. Iya, ini minta bantuan sama anak nih. Kenapa kok nggak bisa ya? Mama itu ngadap ke belakang sekarang. Ada di sini lagi. Saya ini kok nggak bisa ya? Zoom, orangnya ada. Pakai mikrofon. Udah nampak belum, Rida? Belum. Al-Qur'an apa itu kamus baru yang Oh iya. Kembali kameranya nih. baru. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Murni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah beri kesempatan belajar di Al-Hasani sehingga membiasakan juga menulis tulisan Arab seperti ini. Dan kepada Uni yang tidak bosan-bosannya telah mengajar kami, dan Bu Rida juga sahabatku tersayang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, pertama kita Murni akan membacakan Al-Quran ayat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
qaryataini azim. Ya, ini ayat. Oke, sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, nih. Itu hazanya nih. Haza itu alifnya kurang satu nih. Iya, kurang satu ya, Murni. Haza. Ya, karena alif ini mirip milik Al-Quran, jadi gini kurang, ya, alif azanya kurang. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Ini enggak ada harkat. Ada patahnya tuh. Harakat ko-nya nih, Kurang qaryataini. ya, ko-nya kurang fathah, Murni ya. Ya. Kurang ya, koryata ini. Baik. Oke, hanya itu Bapak Ibu ya. Oke. Masih ada? Apa, Efiza? Bismillah. Ya, harakat bi. Harokat bi, belum. Bismillah, Murni. Ya, ini sebetulnya di foto, di revisi, dikirim ke anak. Nih anak minta tolong kemarin. Diambilnya bukan yang direvisi. Satunya udah betul nih. Coba nanti dibetulin lagi. Terima kasih atas koreksinya. Oke ya, itu ya. Oke, lanjut penggalannya. Ya. Untuk selanjutnya adalah penggalan surat Az-Zukhruf ayat 31. Penggalan 1 adalah wa, penggalan kedua qalu, penggalan ketiga lau, penggalan keempat la, penggalan kelima nuzila, penggalan keenam hada, nuzila, bukan nuzila, penggalan keenam hada, penggalan ketujuh Al-Quran ya, dari hazal Quran. Kemudian penggalan ke-8 ala, 9 rajulin, 10 mina, rajulin mina, ke-11 qaryataini, yang ke-12 penggalan ke-12 adalah azim. Oke, 12 penggalan. Bapak Ibu, perhatikan penggalannya apakah sesuai? Sesuai ini. Sesuai ya? Oh, Yelnis anak yang duluan masuk. Oke, setuju Bapak Ibu akur ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian penguraiannya Az-Zukhruf ayat 31, penggalan 1 ayatnya wa. Itu adalah huruf bermakna, artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 490, artinya dan. Penggalan kedua qalu, bentuknya KKL, cirinya ada waw sukun alif, pelakunya hum, akar katanya dari qawala menjadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya yang ada di tengah berubah menjadi alif, ada di buku materi halaman 30. Polanya fa'ala, artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 360, mereka telah berkata. Kemudian penggalan ketiga lau, huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 405, artinya jikalau. Penggalan keempat la, huruf bermakna juga, ada di Mahmud Yunus halaman 388, artinya tidak. Kemudian nuzila ini bentuknya KKL pasif, ditandai dengan huruf pertama berharakat dhammah, huruf kedua berharakat kasrah. Ada di modul materi halaman 24. Pelakunya huwa, akar katanya nazala, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 448, artinya diturunkan. Kemudian hada, itu kata yang sudah ini jadi singkatan ya,
Katanya sudah ditunjuk, kata tunjuk ya. Kata Ada tunjuk. di halaman 480, artinya ini. Kata tunjuk dekat ini. Kata tunjuk dekat. Kata tunjuk dekat ya, KTD ditulis apa, bingung juga. Takana IKTD ya. KTD. Ya. Tanda daftar ya nih. Iya, takana IKTD, makanya tadi murni agak apa tuh KTD. Tanda daftar. Kata tunjuk dekat, ya kata tunjuk. Kemudian masuk ke penggalan. Ibu Tanti, silakan pindah slide. Penggalan Ibu Tanti. Ya, terima kasih Bu Tin. Penggalan ke-7, ayatnya Al-Quran, Al-Quranu tulisannya. Ya, ini merupakan kata benda superlatif. Ciri-ciri kata bendanya al, akar katanya qara'a, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lan, fa'lanu. Ku. Ini kan kur. Fu'lanu. Fu'lan, ya, fu'lanu. Ada di artinya di Mahmud Yunus halaman 335 Al-Qur'an. Jadi kitab suci yang Allah turunkan, Al-Qur'an pada Nabi Muhammad. Penggalan ke-8 ala, ini berupa huruf jar, ada di Mahmud Yunus halaman 279, artinya atas atau kepada. Penggalan ke-9 rajulin, merupakan kata benda pelaku aktif sebagai subjek tunggal. Cirinya di sini berakhiran tanwin, kasrah tain. Kemudian huruf jamaknya ya awalnya dia berupa fathah tain, kemudian menjadi kasrah tain. Akar katanya rajala, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Fa'al. Ini masih bingung nih Uni kalau kata benda. Benda ada di Mahmud Yunus halaman 138, artinya laki-laki. Kemudian penggalan ke-10 minna dan karena di depannya ada rajulim, dia jadi pakai tasdid, rajulim mina. Ada berupa huruf jar, ada di Mahmud Yunus halaman 429, artinya dari. Kemudian al-qaryataini merupakan kata benda majmuk. Adanya ditandai dengan ciri-ciri al, kata benda satu al, kata benda dua al-qaryataini, yang keduanya ditandai dengan kasrah. Dengan adanya huruf jar di depan menjadi dari mina menjadi al-qaryat, jadi berbaris kasrah dia. Kemudian akar katanya qara, polanya fa'ala. Kata ini al-qaryataini ini bertemunya di kamus Munawir di halaman 1115. Artinya antara kota Makkah dan Taif. Kemudian penggalan ke-12 azimin, merupakan kata benda pelaku aktif dengan objek tunggal dengan ciri berakhiran kasrah tain. Akar katanya ozama, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, ada di Mahmud Yunus halaman 272, artinya yang besar. Kemudian arti secara keseluruhan, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar atau pembesar dari salah satu dua negeri Makkah dan Taif ini. Begitu
latihan yang masih jauh dari sempurna ini, Uni. Jazakallahu khairan, mohon masukannya dari Buya, Uni, dan teman-teman semua. Oke, alhamdulillah, makasih. Lanjut Tanti dari awal, Tanti. Ini udah dari uraian. Ini udah uraian. Ya, dari uraian, Bapak Ibu kita lihat Ini untuk 1 sampai 6 tidak ada masalah. Oh, bukan. kok ya, Bapak Ibu uraian 1 sampai 6 nggak ada masalah ya? Nggak ada yang perlu didiskusikan, oke kan? Ya. Soalnya. Ini penggalan 5 bagaimana? Pelakunya belum. Dia telah diturunkan. Iya, jadi murni ciri KKL-nya telah, jadi dia telah diturunkan. Kan ini sudah diurai. Bawahnya, iya, Uni. Artinya. Iya, yang arti ini ya. Oke, kalau yang lainnya oke Bapak Ibu ya. Oke, ini. Seperti ini kan ada mereka telah berkata. Jadi ada pelakunya disebutkan. Oke, berarti ini dia telah diturunkan. Jadi ini tadi haza tadi apa Murni? Oke. Lanjut. Nah, yang mana yang perlu didiskusikan ini? Kalau Al-Qur'anun nggak ada masalah ya, KBSL ya. Polanya ya pola KBSL. Hanya panjang. Ya, inilah lahnya panjang. Fu ya. Karena lanun apa fu? Lanun nih. Lanun. Ya. Sinyalnya Lanun. Kan ini fu kan fur kan, jadi fu. Ya, fu lah benar, ini lahnya panjang benar. Akhirnya nun nih, itu kan nu dibikin. Ini apa nih? Lanun. Oh ya. Lanun. Ada dibetulin. Ya. Terus, oke itu ya. Apa namanya? KBM Muni ditulisnya bukan KBSL. Yang mana sayang? KBSL. KBSL. Tulisannya tuh di itu KBM. KBSL. KBSL pengalian 7. Ini lah pakai loop loh mencaliannya. KBSL. Mana ya ini KBM? Masih 7 itu ini. Oh 7. Yang ini. 9. Yelnis. Apa tuh? Iya, itu 11. Salah. Udah, yang 7 oke ya, 8 oke, 9 KB. KBKK ini KBPA. Nah, 9 ini bagaimana nomor 9? KBKK. KBKK. Murni tolong dicatat ya, KBKK. KBKK udah dibetulin. Tunggal itu salah ya, Frida? Tunggal itu memang fa'alun tunggal di kamus. Oh, ini berasal dari kata kerjanya dia, kata benda, kata kerja ya. Iya, KBKK. Kan enggak ada pola KBPA fa'ulun. Iya, fa'ulun. Tadinya ini polanya apa nih? Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda Turutin ini roju kan fa'u jadi fa'ulun. Jadi enggak usah ragu-ragu, turuti harokatnya. Fa'u, roju. Iya. Itu dapat A dari mana tuh fa'a? Ya, ini udah dibetulin. Penggalan ke-10 tambahkan keterangan. Kan aslinya min itu kan min. Ini kan ayatnya mina. Karena bertemu alif lam, sukun ketemu sukun, kan tidak bisa dibaca. Makanya jadi mina. Ya, minalkor ya. Kalau tasdid ini dari linnya ya, Rida. Tasdid mana? Oh, itu tasdid tahsin itu.
dari rajulim ya. Oke. Iya, tahsin. Jadi asalnya dari min, kemudian karena di belakangnya ada huruf kata benda, jadi Bukan kata benda, ada alif lam. karena ada alif lam jadi Iya. Sudah? ya Uni. Nah, 11 coba. Bapak Ibu. 11 bukan KBM itu enggak Uni. Enggak ada KBM nih. Kata benda objek sekali ini. Ayo. Dari mana dapat KBM? Mak Uni juga heran kok KBM. Itu ganda. Ganda. Jadi ini tetap Ini tuh ganda. KBKK. Objek kan. Itu nama kota itu. Aini menyatakan apa kan kita ingat? Ganda. Aini, ina, ani, una. Nah, jadi ini KBKK ganda. Ganda. Iya, 2 jadinya. Kan 2 itu Mekah dan apa tuh? Taif. Oh, dikira karena nama kota ini, jadi ada kata bendanya juga ya. Kata kerjanya juga ini ya. Ya, KBKK ganda. Ya, KBKK ganda. Dari apa ciri gandanya itu? Aini. Ya, Uni. Kakak tanya benar. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya. Nah, pola kata bendanya biasanya yang tunggal disebut. Tunggalnya kan Koryatun. Fa'latun, ya, koryatun. Ya, tulis kata benda tunggalnya di sini, kata benda tunggalnya koryatun, polanya fa'latun. Koryatun. Perkataannya apa tuh, Mur? Koroya apa Korea? Aja. Koroya. Pakainya Koro ya? Ya, benar ya? Iya. Ya, koro ya, benar. Oke. Oke ya, jadi 2 artinya apa jadi 2? Arti koryatun apa? Dusun. Kedua dusun. Nah, kalau di Munawir itu tertulisnya kota Makkah dan Taif gitu nih. ya. Itu sudah pengertian ininya. Sekarang dari kita kan mengurai KBKK-nya. Ya, baik ini. Jadi tadi Uni masih bingung yang Aini tadi itu sebagai ciri ya. Ciri dari bawa ganda, ciri ganda. Yang L-nya enggak jadi ciri juga. Itu ciri kata benda. Dalam ciri kata benda. Aini, baik. Ciri gandanya aini. Kalau ciri jamak kan una gitu kan? Iya, Uni. Ciri tunggal kan atau domain gitu. Objek ganda. Jadi yang ada tadi dusun tadi Ustazah menyebut Uni apa? Artinya. Jadi kalau arti apa Uni? Jadi kata benda tunggalnya Mur lihat dulu di kamus. Kan Coba lihat halaman 340 dulu. Mahmud Yunus. Nah, kan bagus salah Uni. Kalau salah jadi tambah ngerti. Iyalah, belajar dari kesalahan itu lebih mantap. Iya, jadi nempel nih. Kayak perangku ya. 40 karyatun. Sebelah kanan. Karya dusun ya ini, karyatun ini. Ya. Kalau di Yunus apa koryatun? Dusun. Kamu kan? Iya, dusun. Nah, jadi kita ambil itu karena kita kan mengurai berdasarkan referensi kamus. Jadi kalau sudah Mekah Taif itu kan sudah ininya tafsirnya. Kalau karyatun aksar jadi karyatun itu yang diambil ya Uni. Ya. Jadi tolong masukkan di sini informasinya kata benda tunggalnya koryatun, polanya fa'latun. Nah,
Baru masuk jamaknya, baru masuk pola jamak itu. Pola kata benda gandanya loh nih. Ganda ya, sorry. Pak Lataini. Ganda. Pak Lataini. Iya. Ya. Berarti kedua dusun ya ini. Iya, jadi artinya 2 dusun. Oh, kirain nama muka dan gitu. Jadi yang enak-enak aja. Karyatun. Ya Uni, baik nih. Jadi ulang ya Uni. Silakan. Karyatun ini berupa kata benda, kata kerja, objek ganda. Objek ganda, ya. Objek ganda. Objek ganda. Ciri kata benda pertama, ciri kata benda. Oh, kok pertama? Tidak ada pertama. Dia cuma satu-satunya. Di sini dihapus ciri benda 1, benda 2 ini hapus, tidak ada. Dia kan cuma 1. Cirinya ciri kata bendanya alif lam dan berbaris kasrah. Kemudian pelaku ada ya Uni? Akar katanya koraya, polanya fa'ala, pola kata bendanya karya tunggal. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda gandanya fa'lataini. Ya. Artinya 2 dusun. Oh, jadi salah ini. Jadi bukan diambil dari Munawir ya, Uni? Ya kan kita pakai di Yunus. Artinya sama, di Yunus Qaryatun juga dusun kan? Apa beda? Tapi bisa Uni di Yunus itu yang di bawahnya bisa diartikan kota itu nih. Kan ada Qaryatun Ansari kan kota Madinah. Iya. Berarti Qaryatun juga bisa diartikan kota. Oh, boleh ya. Ya. Berarti 2 kota. 340 artinya kota di antara dua kota. Enggak pakai antara-antara. 2 kota berdasarkan kamus. Ini itu kan artinya 2, berarti 2 kota gitu aja. Kota ya, artinya 2 kota. Kemudian penggalan ke-12 azim berupa kata benda pelaku aktif objek tunggal, cirinya adanya kasrah tain. Kemudian akar katanya azama, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Yes. Ada di Yunus halaman 272 artinya yang besar. Ya. Jadi arti katanya azuma di halaman 272 itu azuma murni. Ya. Itu nulisnya apa tuh? Azuma ya. Iya, azuma. 272. Ya. Azuma ya, azuma. Terus kalau kita menguraikan kata benda, tolong biasakan pola kata kerjanya, pola kata benda. Jadi jangan pola apa gitu ya. Jadi lebih spesifik, kecuali kalau kita mengurai kata kerja, kita sebut pola aja gitu ya. Baik, Uni ya, jadi ini jadi biar dia pola apa yang disebut pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun gitu. Ya, keterangan di kanannya masih belum pede kemarin Uni. Enggak apa-apa. Yuk. Sengaja digituin biar dikoreksi, biar tahu gitu loh Uni. Nah, sekarang arti keseluruhan coba kita lihat. Berdasarkan terjemahan ini aja Yonia. Dan mereka telah berkata jikalau tidak makanya jikalau tidak ini kalau disambung artinya lebih cocok mengapa tidak Uni? Yang nggak apa-apa bisa kalau huruf bermana itu kan lentur. Oh baik. Dan mereka berkata mengapa Al-Quran
Dan kita berkata mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar, orang yang berpengaruh gitu, dari salah satu jangan pakai tafsir ya. Lihat apa yang diuraikan tadi. Yang mana orang berpengaruh, mana ada orang berpengaruh di situ. Dan itu dibaca di tafsir. Dari orang besar, orang yang besar dari dua kota. Orang besar dari dua kota. Kedua kota yang besar. Yang besar tuh untuk kota ya Ibu ya? Coba lihat tadi. Bukan untuk orang itu. Untuk laki-laki itu nih besar itu. Sini. Tapi itu sama-sama objek loh. Dari dua kota besar. Jadi untuk yang paling dekat dengan dia adalah kota itu. Itu. Antara Makkah dan Madinah. Dari kota besar, dari dua kota besar gitu ya Uni? Iya. Coba ulangi lagi. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada laki-laki? Seorang, ya boleh pakai seorang karena tunggal, seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Ya, jangan pakai pembesar ini, jangan sepada seorang laki-laki. Dari dua kota besar yang besar. Dari dua kota besar. Iya. Oh, baik. Dari dua kota yang besar. Kan KBBA. Oh ya, kota yang besar. Oh, jadi kita nggak perlu sebut itu kotanya itu ya Uni ya? Iya, kenapa? Ayo, kenapa disebut? Iya, ini dicampuri dengan tafsir. Karena ada waktu itu seorang, kenapa mereka protes, kenapa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, kenapa bukan kepada... Iya. Baik Uni. Oke, akur Bapak Ibu, arti seluruhnya ya Bu Nur ya, begitu ya? Akur. Pak Dam, akur Pak Dam. Cukup nih ya. Baik. Masih ada tambahan? Bapak Ibu, Bu Nur, Neng Olivia, masih ada tambahan? Mati lampu. Gimana? Sudah secara gramatikal. Oke, ya baik. Jadi tugas kita memang kita baru level mengurai secara gramatikal, jadi belum ke tafsir ya. Ya, baik Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, ada masukan, saran? Belum. Silakan. Silakan Bu Rida. Sudah banyak tadi. Jadi hari ini target kita sampai ya, sampai sesuai dengan agenda di jadwal ya, Rinda? Oh, Ibu Elita yang enggak. Oh ya, Elita. Jadwal kan 4 tadi. Tapi masuk tadi rasanya Uni admit. Elita? Baru masuk nih. Oh, baru masuk ya. Berarti Selasa bisa ya, Elita? Insya Allah bisa nih. Insya Allah Selasa. Jadi Selasa berarti Elita masuk di agenda hari Selasa bareng Rida dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu. Tidak. Pak Krisno juga hari Selasa katanya Uni. Iya, enggak apa-apa. Oke, Pak Krisno dulu berarti ya. Pak Krisno kan ya. Duluan Oh, dia kan? Azumar ya. Oh, Azumar ya, Mas Allah, Azumar. Yang Ibu itu Risdawati gimana? Kalau Ibu Risdawati katanya sampai tanggal 4 beliau off kelas, nggak ikuti kelas. Berarti kan nggak bisa latihan sampai tanggal 4 Uni. Nah, beliau tanggal 4 baru kembali ke Australia. Oh, berarti setelah kembali ke Australia baru bisa latihan itu maksudnya ya? Iya, nggak memungkinkan untuk latihan Bu Risda kan? Makanya Pak Krisno yang dimajukan. Berarti 2 kali maju ya? Oke, ya. 2 kali maju ya. Nggak apa-apa. Untung ayatnya kelas kita semua ya, jadi bisa digeser-geser ya, alhamdulillah. Ya. Ya benar, nggak mungkin Ibu Risda yang namanya orang baru pulang kampung dari jauh ya. Untuk tamu pasti banyak itu, keluarga, kumpul keluarga, nggak mungkin dia mau, tidak memungkinkan dia untuk latihan, benar-benar. Jadi berarti tanggal 4 baru pulang? Iya, tanggal 4 baru kembali ke Australia. Tanggal berapa tuh?
hari apa tuh? Tanggal Ahad ya? 4 hari Ahad. Ahad. Berarti insya Allah jet lag-nya saat 2 hari, hari Selasa insya Allah. Paling hari entah udah ngerjakan beliau entah belum. Kan udah lama. Iya. Kan, ya kalau bisa paling cepat Kamisnya. Mudah-mudahan hari Selasa, mudah-mudahan ya jet lag-nya taruh hari. Jet lag 2 hari sampai Selasa, berarti Kamis paling. Oke, Bapak Ibu. Uni, perkenankan mengucapkan terima kasih Uni. Iya, silakan. Ya, terima kasih Uni dan sahabat semua. Ilmunya makin bisa dimantapkan lagi. Iya, sama-sama. Pokoknya selagi kita ada keinginan untuk tahu, berarti ada ingin belajar. Nah, insya Allah ya Bapak Ibu. Termasuk Uni, Bapak Ibu. Uni ini kalau dipikir-pikir pandai berminyak air, Pak Dam. Paham itu nih. Iya, ilmu Uni secuil. Ya, Uni kan juga baru belajar. Tapi Uni kan the best student dengan cara seperti ini. Udah lebih setahun kan Uni. Sama Uni makin mantap itu sebenarnya Uni. Iya. Nah, tapi ya pada saat Buya minta untuk menemani di kelas Mei kan Uni baru 6 bulan. Uni kan Uni baru 6 bulan belajar kan November 2022. Uni kalau ke Mei berarti kan baru setengah tahun. Ya karena Uni udah penguasaannya udah mantap makanya diangkat. Enggak, maksud Uni makanya Uni katakan pandai berminyak air itu jadi Uni dapat sedikit dan itu yang Uni olah. Nah, itu. Kalau Uni pandai berminyak air artinya Uni pura-pura pandai, bukan. Ya kan? Emang pintar. Pura-pura enggak sebenarnya. Uni yang sebenarnya memang pintar. Kalau kata Buya, Uni itu the best student Uni. Ya. Enggak, sebenarnya Uni merasa enggak loh. Kita coba jujur ya. Belajar dari nol, mulai dari nulis. Kalau Rida mulai dari anak SD, berarti udah duluan belajar nulis. Kalau Uni mulai dari tulis, malah hari pertama Uni masuk, apa yang disebut orang Uni tulis bahasa Latinnya, enggak bisa nulis Arabnya apa, saking mau cepet. Tapi memang Uni yang kajian Ba'da Subuh itu Uni ikut terus. Tapi zaman dulu, di awal-awal dulu Bapak Ibu belum pakai PPT Bapak Ibu. Iya. Jadi tidak ada yang kita lihat, jadi benar-benar mendengar. Jadi melihat mata kemudian mendengar. Kalau sekarang kan mendengar dan ada tampilan dan sudah alhamdulillah. Berarti Uni 5P-nya yang sudah mantap sebenarnya. Nah, jadi itulah 5 pilarnya. Jadi itulah yang Uni tularkan. Jadi kalau ilmu Umi masih sangat belajar masih. Makanya Uni ikut kelas lain itu ya. Karena Uni merasa baru belum apa-apa. Nah, cuma mungkin yang Uni tularkan ke Bapak Ibu adalah semangat belajarnya. Jadi kata orang kan kalau orang yang banyak ilmu, kalau untuk menyampaikan ilmunya itu kan biasa, bisa menyampaikan ilmunya biasa. Tapi kalau orang yang ilmunya sedikit tapi bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk belajar, nah itu yang Uni lakukan. Ya itu yang mantap nih. Membagi ilmu walaupun sedikit, yang mungkin untuk memantapkan diri. Iya, jadi Uni kata ya itu learning by doing itu. Uni jadi Bapak Ibu jujur, kenapa Uni nulis warna-warni asal mulanya Bapak Ibu? Kenapa coba? Untuk menyamarkan tulisan Uni yang belum bagus. Tapi malah jadi indah dilihat Uni. Iya, itu jadi maksud awal mula dulu Uni merasa tulisan Uni Masya Allah. Nah, untuk menyamarkan itu makanya Uni warna-warnai sehingga maksudnya jadi mata Bapak Ibu tidak fokus lihat tulisannya tapi terpesona dengan warna-warninya. Strategi ya Uni. Tidak tulisan Uni. Ya, benar ya, sedikit demi sedikit ya rajin-rajin menulis sedikit demi sedikit sudah mulai lumayan dari awal dulu Masya Allah. Uni berarti Uni dapat kelebihan dari Allah Uni. Alhamdulillah. Yang boleh komentar? Boleh ya. Jadi kami yang mengikuti materi dari Buya itu memang harus teliti baca dari awal sampai akhir. Ya. Tapi munculnya Uni
yang saya paling suka adalah Uni menuliskan mind mapping. Ya. Jadi mapping pemetaan daripada tulisan yang banyak itu pada tulisan yang cuma sedikit tapi itu toh maksudnya. Alhamdulillah. Jadi Dan Uni itu mind mappingnya kebiasaan Uni di jago. kelas. Jadi mind mapping itu yang biasa kami lakukan di kelas supaya anak paham ini loh gitu. Ya. Itu Ya, aja, Eyang. Uni, terima kasih mind mappingnya. Ya, alhamdulillah, Mak. Sama-sama ya. Jadi itulah yang Uni tularkan ke Bapak Ibu, ya. Jadi sedikit pengalaman Uni sebagai guru itulah yang Uni tularkan. Jadi yang namanya kuis Uni biasa di kelas, yang kami nyanyi-nyanyi, pakai kuis, pakai TTS itu Uni biasa di kelas sehingga kelasnya hidup. Ya. Jadi kalau ngisi teka-teki silang tapi dalam bahasa Inggris ya, maksudnya teka-teki silang, belajar dengan lagu. Kemudian ya seperti yang sebagian kecil yang sudah Uni lakukan dengan Bapak Ibu itulah yang Uni kerjakan selama ini. Modal Uni sebagai guru itu poin bagi Uni itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Iya, karena guru itu mengajar itu kan ada ilmunya. Coba kita lihat banyak guru kita kan di kelas, tapi ada yang dia menyampaikan bisa kita paham untuk mengerti, ada yang enggak. Nah, karena disitulah letaknya mengajar itu ada seninya, ilmunya. Ya, ada ilmunya. Orang pintar belum tentu bisa jadi guru, Uni. Orang pintar belum bisa jadi guru. Kalau dia nggak bisa mentransfer ke murid dengan bisa langsung diserap. Iya. Orang pintar itu biasanya dia menganggap orang sudah tahu, makanya dia tidak bisa memindahkan. Karena orang pintar biasa menganggap orang yang itu sudah tahu, makanya dia tidak. Diajarnya pintar semua dia pikir. Yang diajarnya pintar semua. Iya. Oke, Bapak Ibu.